Masalah 264 halaman 101 leh. Sambil minum ya, minumnya. Yes. 264 ya kan, halaman 101 leh, 101. Masalah kencing tiada berbasuh dan sebab dosanya. Kata Nawawi, telah sabit hadis di dalam Bukhari riwayat yang menunjukkan kencing orang yang seperti kelakuan di dalam masalah 263 itu berdosa besar. Apa kelakuannya? Ya ini tadi kencing kada berbasuh, maka ujar sidin berdosa besar. Orang yang kami kada basuh tuh nang di pinggir jalan singgahan atau sekawisi juga ada basuh juga ya, dosa besar hukumnya. Dan riwayat Tirmizi ujar sidin pada hadis di dalam masalah 262 itu wajib ditakwilkan dia. Nang wama yu'adzibani fi kabirin gitu, itu ada takwilnya. Ditakwilkan kata Nawawi di situ kan artinya dan tiada diazabkan keduanya pada yang besar. Nah takwilnya apa? Telah menyebutkan ulama padanya akan ditakwil tadi. Yang pertama, annahu laisa bikabirin fi za'mahuma, artinya bahwasanya tiada dosa besar pada sangka keduanya. Yang kedua, annahu laisa bikabirin tarkahu alaihi iman, artinya bahwasanya tiada besar meninggalkan atas keduanya. Nah, pada sebab dosa besar itu karena ketiadaan bersih daripada kencing itu. Bukankah seperti kelakuan orang yang di dalam masalah 263 itu menanggung najis? Maka orang yang menanggung najis itu sudah maklum tiada sah sembahyangnya. Maka jika sembahyang dengan najis juga, niscaya hukumnya meninggalkan sembahyang karena tiada sahnya. Dan meninggalkan sembahyang itu berdosa besar. Nah itu nang jadi berdosa besar tadi kenapa? Karena ujar sidin menanggung kepada najis. Orang yang najis itu bila sembahyang kada sah. Nah, bila sembahyang kada sah berarti berdosa besar di situ. Nang hubungannya tadi itulah jadi berdosa besar nang bakami kada besok. Atau nya kada sembahyang juga. Aku aja benajis jar karena aku sembahyang jar. Sampai habis waktu dosa besar juga ya kalau. Nah, nang sembahyang juga Pak kada besok dosa besar juga ya tadi. Kemudian 260 mengacung dan rupa kelakuannya. Ya saudaraku, sejahat-jahat manusia di dalam dunia ini adalah pengacung tadi. Maka mengenalnya ialah seorang yang pergi ia kepada salah seorang daripada dua orang berkelahi, atau yang sudah bermusuh, atau yang sudah bertaruh-taruh dendam di dalam hati, atau pergi ia kepada seorang yang telah berbekas hatinya ke atas orang lain. Pemergiannya itu dengan menunjukkan diri rupa kekasih dan kawan setia, dan berbual-bual ia membusukkan sifat orang yang sebelah lawannya dengan mengadakan yang tiada ada, hingga jadilah orang itu naik birang dan marah. Sekiranya bertemu pada waktu itu, jadilah ia menyerang dengan tiada berpikir lagi. Apakala cukup panas orang ini, ia pun meninggalkannya. Pengacung itu mengadu domba. Orang mengadu domba itu jadi sejahat-jahat manusia di dalam dunia ini. Napa zaman ini namanya mengumpuli kawan, ya kah? Nah, mengumpuli dia. Kemudian sekiranya ia pergi pula sebelah lawan orang itu kelakuan buruknya dan membuat kasih sayang, kemudian sekiranya si sayang seperti pada orang yang pertama tadi, maka di dalam bualannya habislah rahasia orang yang pertama dikeluarkannya, dan ditambahnya mengadakan yang tidak ada, hingga naik birang seperti orang pertama tadi juga. Demikianlah ia berusaha mengacung dari seorang ke seorang. Maka itulah sifat orang yang sebusuk-busuk
dan sekutuk-kutuk orang di sisi Allah Ta'ala, dan berdosa besar melakukan seperti kelakuan yang demikian itu. Pendeknya, hakikat mengacung sebagai perkataan ulama ialah memindahkan kalam seorang kepada seorang atas jalan merusakkan antara mereka itu. Dan yang sempurna keterangannya lihat di dalam Ihya karangan Imam Ghazali masalah adu domba. Nah, hendak jelasnya sini lihat pada masalah dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali masalah sifat adu domba. Jadi adu domba ini sifat yang paling dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengacung dan dosanya ya saudaraku adalah orang yang mengacung itu amatlah besar dosanya. Nah, insyaallah akan diterangkan pada bab namimah. Nah, ada kena hadis ini masalah bab namimah. Ya, belum sampai lagi kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tiada masuk surga orang yang mengacung tadi. Jadi orang yang mengadu domba tadi ada harapan masuk surga. Dan di dalam masalah 263 itu hadis menyebutkan pengacung itu disiksa di dalam kuburnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amma haza fakana yamshi bin namimah. Dan adapun ini maka adalah ia berjalan dengan mengacung. Maka sebab dosa karena berdosa membinasakan orang yang ialah sejahat-jahat perangai, istimewa pula berkekalan ia dengan demikian. Jadi orang yang disiksa di dalam kubur itu ada dua. Nang pertama orang nang bakamih kada bebesuh atau kada tiis, atau bebesuh juga atau tiis juga, cuman inya kada berhati-hati karena celana. Nah, di bawahnya sembahyang. Dan orang yang ketujuh mengadu domba, keduanya itu disiksa di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah azab kubur dan najis kencing. Kata Nawawi, dan pada hadis di dalam masalah 262 itu ada dalil padanya mengisbatkan azab kubur, dan ialah mazhab alil haq. Jadi di dalam mazhab kita memang benar azab kubur itu ada. Nah, karena sebagian orang itu ada yang kada percaya dengan adanya azab kubur. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah kada percaya ini ada azab kubur. Dan pada hadis itu juga dalil atas najis. Air kencing itu kiranya ada riwayat la yatanazzahu minal baul, dan padanya juga mengeraskan ke atas orang yang menjadi pengacung dan lain daripada itu, wallahu a'lam. Jadi memang ada teguran dari baginda Nabi, orang yang kencing kada bersih dan orang yang mengacung tadi, orang yang mengadu domba tadi itu mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Terus zaman ini mengumpul-ngumpul itu kan, berkumpulan. Jangan kada beli makalahi lawan baik anju atar aja deh. Jadi kita orang banjir aja kan anju atar sana sini. Walau inya kada berhentam juga, cuman hati orang sarik. Badu sana, badu sini, kata juga adu. Ada kita menemui orang kayak tutupian, adu sana, adu sini. Datang ke kita badu kayak ini, kan datang ke sana badu, ini ngadu akan. Jadi nang kawan nang kada sarik ini umpat sarik lawan orang tadi. Akhirnya awalnya kada sarik kada, dan karena dikisahkan lalu sarik lawan. Akhirnya tak kalahi juga. Listrik lanjutnya kita kalau lanjut kita kemudian bab nadha'in baul al-ghulam qabla an ya'tamu. Bab pada menyatakan najis kencing kanak-kanak laki-laki sebelum ia makan makanan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah air kencing itu najis semuanya. Nah, itu kita meyakini sepakat bertahanlah air kencing itu najis. Nah, ada air kencing laki-laki atau perempuan, laki kabibini kan najis, atau air kencing kanak-kanak laki-laki dan kanak perempuan sama najis juga. Tetapi pada kencing kanak-kanak laki-laki itu ada sungguh pun najis, artinya ada keringanan. Maka syara telah meringankan hukum menghilangkannya karena ringan najisnya tadi, lalu ada hukum menghilangkannya pun dengan cara yang ringan juga, yakni tiadalah berat kerja menghilangkan najis kanak-kanak laki-laki itu seperti najis kencing yang lain daripadanya.
Kalau najis nang lain daripada kencing kanak-kanak laki-laki tadi, nang belum makan nang anak laki-laki tadi, nang masih umur 2 tahunan ke bawah, ada makan apa-apa asik aja, maka najisnya najis mukhaffafah, najis ringan. Dan cara membersihkannya pun juga dengan cara nang ringan juga. Lain daripada itu, ujar Sidin, maka dibasuh sebagaimana mestinya. Masalah kencing kanak-kanak laki-laki dan hadisnya dalilnya apa, ujar Sidin? Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmidzi akan hadis kencing kanak-kanak laki-laki itu demikian bunyinya. An Ummi Qais binti Mihsanin qalat dakhaltu bibni li'al ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'kulit ta'am. Diriwayatkan daripada Ummul Qais binti Mihsan, katanya telah masukkan dengan mendukung anak laki-laki ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah anak kecil yang tiada makan makanan lain daripada susu, oleh karena tiada terhadim oleh ma'dahnya, artinya tiada makanan lain tadilah. Maka apakala dilihat Rasulullah SAW makan anak itu, amatlah sukacita ia, lalu ambilnya dan dudukannya di atas ribaannya Nabi. Sebagai riwayat Bukhari, kata Ummu Qais, fabala alaih, maka kencing anakku itu atas kainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in farashahu alaih, maka meminta ia bawakan dengan air kepadanya, maka dibawa oranglah. Maka meranjis ia akan air itu ke atas tempat yang kena kencing sekira-kira basah dan rata dengan tiada hanyut seperti berbasuh, diperciki Nabi. Nah, air kencing tadi itu diperciki Nabi. Yang diperciki Nabi tadi itu sampai basah, artinya sudah sabar tampang lah, ibarat lantai nih lah. Lantai nih. Nah, sabar tahan nih karena sudah basah air juga. Cuman bedanya kalau dibasuh air itu harus mengalir. Bila diranjis hanya dipercikakan tuh kan mesti mengalir, cuman rata basahannya tadi itu. Nah, kalau di sini kan ini menyerap kalau di kain tadi, jadi tinggal dipercikakan Nabi. Kalau di lantai dan kain itu jadi dihilangkan hulu airnya kencing tadi, disapu dulu lawan lap karing, sudah bersih hanya diranjis. Nah itu. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah dan Zainab dan Lubabah dan Abi Samha dan Abdullah bin Amr bin Ammar dan Abi Lail dan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Arabi, hadis ini sahih muttafaqun alaih, hadis sepakat banyak buanglah. Muttafaqun alaih itu termasuk Imam Bukhari kitab Sittah. Masalah kencing kanak-kanak dan hukumnya, kata Abu Tirmidzi, dan yaitulah yakni seperti hadis di dalam masalah 269, itulah perkataan yang tiada seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka yang kemudian daripada mereka itu seumpama Ahmad dan Ishaq, kata mereka itu diranjis akan kencing kanak-kanak laki-laki dan dibasuh kencing kanak-kanak perempuan, dan bermula hukum ini salam. Tiada makan keduanya akan makanan lain daripada susu ibunya, maka apabila makan keduanya akan lain daripada susu, niscaya dibasuh keduanya. Jadi bila anak laki-laki tadi sudah makan biskuit atau makanan lain selain daripada ASI tadi, maka termasuk susu, beli susu di lain kalau daripada ASI, padahal susu juga termasuk sudah kayak yang lainnya dibasuh, jangan lagi dipercikakan. Masalah kencing kanak-kanak dan kaifiat menyucinya, kata Nawawi, kencing kanak-kanak laki-laki itu memadailah padanya dengan percik air, dan sungguhnya telah bersalahan ulama pada kaifiat menyuci kencing kanak laki-laki dan perempuan atas 3 mazhab, dan ialah 3 wajah bagi ashab kita. Bermula yang masyhur lagi dipilih bahwasanya memadai ranjis pada kencing kanak laki-laki dan tiada memadai percik pada kencing kanak-kanak perempuan. Bahkan tiada
tiada, artinya dapat tiada daripada membasuh seperti sekalian najis. Dan yang keduanya bahwasanya tidak memadai percik pada keduanya, dan ketiganya memadai percik pada keduanya, dan kedua wajah ini syaz lagi dhaif. Nah, jadi nang pertama afdal nang betul-betul apa? Nang betul-betul masyhur itulah pendapatnya, yakni lalakian anak laki-laki nang di bawah daripada 2 tahun nang masih minum air susu ibunya, tiada minum nang lain, makan nang lain, maka anak tersebut kencingnya dipercikakan. Adapun anak perempuan 2 tahun kah lebih kah kurang kah, minum ASI kah atau kadakal, maka tetap dibasuh. Ini ya yang sahih ya, yang masyhur. Pendapat kedua, laki bibini karena kan kencingnya dipercikakan. Nah, pendapat ketiga, dua laki bibini kada boleh dipercikakan dengan laki tadi. Pendapat keduanya harus dibasuh juga kayak bibini. Pendapat ketiga, keduanya dipercikakan. Pendapat 6, 2 dan 3 ini dhaif atau syaz atau diragukan. Kalau kita ada paham salahnya menjumpai kita ada orang bertakon nang itu ada juga guru yang mendapat aja gitu aja lakian binian aja boleh jadi percikakan aja, ada aja fatwa kayak itu aja. Nah kita padahkan itu bah bisa ada kita menamung itu ya di masyarakat itu macam-macam guru fatwa ini. Nah, masalah kencing anak laki-laki dan kaifiat ranjisnya, kata Imam Nawawi, bermula hakikat ranjis kencing anak laki-laki itu telah berjalan Imam Haramain dan Muhakkukun kepada bahwasanya ranjis itu sekira-kira tertakung dan banyak air atas tempat kena kencing itu akan sebagai banyak yang tiada sampai berlari hanyut air dan pergi bil yakin dan menitikkannya bersalahan membanyakkan air pada lainnya, maka bahwasanya disyaratkan padanya bahwa ada ia berlari hanyut setengah airnya dan tumpah menitik daripada tempat kena najis, dan jika tiada disyaratkan parahnya sekalipun, dan inilah yang sesuai lagi mukhtar. Jadi memercikakannya itu kita jangan sedikit. Nah, memercikannya itu banyak sampai percikannya itu menutupi daripada bekas air kencingnya. Cuman banyaknya inya memerciki tadi kada sampainya mengalir. Karena bilanya mengalir jatuh hukumnya menjadi basuh. Nah, makanya kalau kita di sini jimus juga inya jimus juga, perciki jimus, jangan pak perciki sudah lagi ada rata, cuman kita perciki itu rata, banyak juga bajunya diperciki, cuman kadang mengalir. Nah banyak juga jimus juga nih, tapi ini jimus juga diperciki tadi itu aja sih nang sahih. Nah kalau dibasuh kan bertuang kayak itu basah guguran kalau bajunya, nah itu membasuh orangnya. Jadi makna percik di sini itu dengan percik nang banyak juga aja sih den, saya kira-kira menutupi daripada nang bakas daripada kencing kita kaifiatnya aja sih den. Kencing kanak-kanak dan masa ranjisnya, bahwasanya ranjis itu hanya saja memadai ia selama budak laki-laki itu merangkiskan dengannya atas susu saja. Nah selama ini minum susu, selama itu inya diranjis tadi itu, dan maksimalnya kan pada usia 2 tahun ya kalau disusuakan itu. Adapun apabila memakan ia akan makanan atas pihak menganyangi, maka bahwasanya wajib basuh dengan tiada khilaf, wallahu a'lam. Nah, kalau sampai 2 tahun minum susu yang lain atau makan yang lain, gebin ke apa kayaknya dimakannya, diberi semangka kayaknya umpamanya, dan bermula setengah daripadanya orang yang memperakakan antara anak laki-laki dan perempuan itu ialah Ali bin Abi Thalib dan Atta dan Abi Rabah dan Hasan dan Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Rawahiyah dan Ibnu Wahab daripada mazhab Malik. 264 masalah kencing anak-anak perempuan mengapa dibasuh? Ini belain ya kalau lelakian dipercikakan oleh binian kada. Padahal sama-sama masih juga nih. Kata Qastalani adalah kencing anak perempuan itu tiada seperti kencing anak laki-laki. Maka kencing anak laki-laki itu halus, tiada melekat di tempat kencing seperti melekat kencing anak-anak perempuan. Dan pula kencing anak-anak perempuan itu lebih kasar dan lebih busuk dengan sebab rasmi badannya sejuk dan kiasahan atau ratu wabah
dan pula karena banyak kesukaan hati menanggung kanak-kanak laki-laki daripada menanggung kanak-kanak perempuan, maka diingatnya oleh syara pada hukum pancingnya. Nah jadi sidin bibinian itu kenapa jadi dibasuh? Nang pertama jadi air kencingnya itu lebih kasar daripada laki-laki, nang laki tadi halus. Nang kedua air kencing bibini itu lekat, lingket, nada penang kanak-kanak lakian kada. Habis itu kencing bibina ini lebih berbau daripada kencing lalakian, karena ujar sidin badannya perempuan itu ada menanggung daripada ratu wabah itu dinang kayak apa aja kita nang kayak rahim sel telur kayak itu nah ada ya kalau kayak darah haid gitu, nah makanya lebih berbau punya lakian kan kada. Nah, habis itu pulang anak lelakian itu lebih banyak ketujuh digendong orang daripada bibine, makanya lalu turun hukum untuk meringankan kepada anak laki-laki tadi itu alasannya. Kalau kena anda bertakun juga, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi